أن الله تبارك وتعالى بين في الآية وتستخدم هذه الآية فعل ماضي، فعل ماضي. إذ فرق يفرق. الله سبحانه وتعالى فرق البحر. هذا ماذا؟ سيرة لنبي الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام. موسى عليه السلام. قصة لنبي موسى عليه السلام. لما أنجى الله تبارك وتعالى نبي الله موسى بفرق البحر. فرق البحر. أنا إذ هنا جاء ماذا قبل فعل الماضي. هذا القاعدة الأولى. القاعدة الثانية إذا جاءت قبل فعل المضارع. إذا جاءت قبل فعل المضارع. ولكن قد نجد في الآية القرآنية أن كلمة إذا جاء قبل فعل الماضي. فما معنى ذلك؟ لما رأينا أو لما قرأنا الآية إذا هنا جاء قبل فعل الماضي. إذا كلمة إذا جاء قبل فعل الماضي تفيد معنى المستقبل. تفيد معنى المستقبل. سواء قد تكون هذا الحرف إذا جاء قبل فعل ماضي أو فعل مضارع تفيد معنى للمستقبل. Jadi kata idza itu pada awalnya adalah untuk penerang waktu mustakbal atau waktu yang akan datang. Sehingga dalam penerapan dalam Al-Quran kita dapatkan idza itu berjumpa dengan fi'lin madin, dengan fi'il madhi. Nah, artinya ketika idza ini bertemu dengan fi'il madhi, itu secara maknanya adalah yang akan datang, Walaupun bentuknya adalah fi'il madhi. Idza jaa. Situ kan contohnya idza jaa nasrullahi wal fath. Idza apabila jaa telah datang. Tetapi madmunul makna, ada kandungan makna di situ adalah karena ada idza di sini menunjukkan waktu. Waktu jaa nasrullah, datang pertolongan Allah. Ini kan kejadian Fathu Mekah gitu ya. Artinya apa? Allah pasti akan mendatangkan pertolongan dan juga pasti akan mendatangkan kemenangan. Ada makna pasti. Contoh lain, misalkan Allah mengkhabarkan tentang kejadian hari kiamat, gitu ya. Dahsyatnya kejadian hari kiamat. Itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il madhi. Ya, fa idza ja'atis sakhah. Idza ja'at, ya kan? Idza ja'atis sakhah. Ya, ketika datang ya suara tanda hari kiamat gitu ya, trompet itu kan tanda-tanda hari kiamat, sangkakala ya. Itu kan ja'at, itu dengan fi'il madhi. Jadi ketika ada idza berjumpa dengan fi'il madhi, maka itu memberikan tanda bahwa itu akan terjadi dan pasti akan terjadi, akan datang. Pasti akan terjadi pada waktu yang akan datang, walaupun fi'ilnya fi'il madhi. Ada kepastian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diragukan, gitu ya. Tidak bisa diragukan. Idza waqa'atil waqi'ah, ya kan? Idza waqa'at. Ya, waqa'at fi'il madhi. Ya. Waqi'ah salah satu nama hari kiamat. Allah menggunakan fi'il madhi walaupun kejadiannya belum terjadi, tetapi mengandung makna madmunul ayah anna hadhil halah satakunu fil mustaqbal. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Allah Subhanahu wa taala a'lam ala hadhihi al-qiyamah. Ala hadhil qiyamah. Jadi perbedaannya adalah kalau id itu sebagai keterangan ataupun kepastian waktu yang sudah
berlalu gitu ya. Wa id farakna. Walaupun nanti misalkan id ini berjumpa dengan fi'il mudhari ada juga, tetapi maknanya adalah sudah dilakukan. Nah, itu ada keunikan di situ, misalkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam gitu ya, wa id yarfa'u, ya kan? Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida, ya. Dan ketika yarfa'u Ibrahim meninggikan, ya kan? Qawa'id, tiang-tiang ya, tiang-tiang bangunan Ka'bah. Itu wa id yarfa'u itu kan fi'il mudhari ya. Tapi mengandung makna bahwa itu sudah dikerjakan dan perintah tersebut adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu al-farq baina id wa idza, id wa idza. Id ketika, idza apabila. Kemudian pada dzalika ala, ya. Ala huna al-mithal fil ayah. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala bimakna litanbih. Litanbih ya. Litanbih. Untuk suatu perhatian. Ala, ingatlah. Ala, ingatlah. Jadi litanbih, untuk perhatian kita. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ala sebagai perhatian. Perhatikan. Ingatlah, innahum humul mufsidun. Orang-orang kafir yang katanya memperbaiki dunia ini kan, memperbaiki dunia, tidak berbuat kerusakan, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ingatlah, innahum, orang-orang kufur, orang kafir, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang membuat kerusakan. Humul mufsiduna walakin la yash'urun, mereka tidak merasakan itu. Barangkali bisa merusak alam raya ini ya dengan kebijakannya, bisa saja ya, kebijakan yang membuat kerusakan misalkan, itu bisa terjadi. Jadi ala itu adalah termasuk litanbih ya, untuk sebagai peringatan, sebagai kewaspadaan gitu ya, ingatlah. Tsumma illa lil istithna, illa lil istithna, untuk pengecualian ya, artinya kecuali kan, lil istithna, pengecualian. Contohnya illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Illa, kecuali ya, kecuali berarti ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ingin rincikan dari yang dikecualikan itu, ya kan? Innal insana lafi khusr, ya kan? Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Berada dalam kerugian. Kerugian waktunya, ya, kerugian tenaganya, jika semua itu tidak dilibatkan untuk nilai-nilai ibadah kepada Allah. Maka dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu, illal ladzina amanu, kecuali ketika seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala menggunakan waktu yang Allah sediakan di muka bumi ini untuk menguatkan keimanan. Wa 'amilus shalihat, amal soleh. Amal soleh adalah buah daripada keimanan. Thamratul iman adalah al-amalus salih, al-amal as-salih. Ya, itu illa lil istithna. Jadi id dan idza tufidu al-waqt gitu ya, sebagai memberikan makna terkait dengan waktu kejadian itu ya, dan sebagai penguat juga kalau idza itu bertemu dengan fi'il madin, bahwa itu memberikan makna mustaqbal yang pasti akan terjadi, Nanti monggo dilihat dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang bercerita tentang hari kiamat itu, idza itu bisa menggunakan fi'il madin. Idza syamsu kuwirat, ya kan? Idza samaa'u fatarat itu kan belum terjadi. Di idza ketika bertemu dengan fi'il madhi, maka itu pasti akan terjadi. Waktunya bagaimana masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tep. Kemudian amma. Amma ini bagian dari lisyarti. Lisyart ya. Untuk syarat. Lisyarti. Maka ayat ini fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ada jawabnya di situ ya. Ada jawabnya. Fasanuyassiruhu lil yusra. Artinya adapun amma adapun. Fa amma man a'ta wattaqa. Maka adapun orang-orang yang a'ta memberi, wattaqa kemudian bertakwa, menjaga hatinya, tidak riya, tidak sum'ah, wa saddaqa bil husna dan yakin akan kebaikan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan, fasanuyassiruhu. Jawab dari Allah apa? Maka saya akan mudahkan baginya lil yusra, kemudahan-kemudahan. Maka tidak ada yang dapat meragukan ketika orang itu berbuat kebaikan, memberi, bersedekah, meningkatkan ketakwaannya. Gitu ya, yakin akan balasan Allah, maka tidak ada yang perlu diragukan. Fa amma man a'ta wattaqa, maka adapun syarat. Dan kebalikannya kan, wa amma man bakhila wastaghna, ayat lain tuh, ayat selanjutnya ya. Wa amma man bakhila wastaghna. Dan adapun orang-orang yang bakhil, wastaghna dan merasa cukup, ya, merasa angkuh atas apa yang diperoleh, merasa bahwa yang diperoleh atas kerja kerasnya sendiri semata, maka apa jawabnya dari Allah? Fasanuyassiruhu lil usra. Allah akan berikan kemudahan ya atas suatu kesusahan. Artinya akan Allah berikan kesusahan, kesengsaraan atas kesombongan tersebut. Ya. Maka ada syarat, ada jawabnya di situ. Allah Subhanahu wa taala berikan jawaban. Kemudian wadzalika imma huna litafsil aw lil bayan. Litafsil lil bayan baina amrayni mukhtalifain. Litafsil baina amrayni mukhtalifain. Al-mithal huna fil ayah inna hadainahu sabila. Inna hadainahu sabila. Allah Subhanahu wa taala hada lil insan li'ibadihi as-sabil. As-sabil at-tariq. Tariq ya, hidayah. Ya bin Allah Subhanahu wa taala. Fannas yakhtalif ya. Yakhtalif ila firqatain. Al-firqah syakirin wal firqah kafirin. Imma syakiran wa imma kafura. Huna bima'na imma litafsil ya. Imma syakiran wa imma kafura. Sungguh kami telah memberikan hidayah, menunjukkan jalan yang lurus ya kepada hamba, maka sikap dari hamba itu ada dua. Imma syakiran. Ada yang syakir, menjadi orang yang bersyukur, wa imma kafura. Ada juga yang menjadi kufur terhadap nikmat. Wa di situ ada yang berpendapat sebagai ataf, ada juga yang berpendapat sebagai waw zaidah, sebagai tambahan saja ya. Waw zaidah. Ini syakara itu artinya membuka. Asli kata dasarnya syakara, membuka. Kafara, menutup. Ya, syakir. Adakah orang-orang yang bisa yang mau membuka tangannya untuk membantu? Dan itu sebagai jalan Allah akan tambahkan rezekinya, atau kafur atau malah menutup gitu ya, menutup tangannya, tidak mau membantu. Padahal Allah Subhanahu wa taala turunkan, berikan rezeki kepadanya atau hidayah, kebaikan, dia juga berbagi kebaikan. Tapi itu imma litafsil, amma lisyart illa lil istithna. Ya. Kemudian an ini termasuk huruf yang masuk pada fi'il ya. Fi'il. An lin nasbi. Harfun nasab ya. Yang menasabkan. Tapi di situ berarti atau bermakna hendaklah dan bertemu dengan fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari. Fauhayna ilaihi an isna'il fulka. Maka kami wahyukan, berikan wahyu kepada Nabi Nuh alaihissalam an isna'il fulka, untuk
hendaklah membuat bahtera, membuat bahtera. An isna, tapi kalau itu ada kekhususan ya, ketemu dengan fiil amr, amr. Berikutnya ada in lisyarti ya, in untuk lisyarat, untuk syarat. Ada syarat, ada jawabnya. In yantahu yukfar lakum. In yantahu yukfar lakum. Jika mereka orang-orang yang berbuat kemaksiatan, orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala, jika mereka berhenti, yantahu, berakhir dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka. Yukfar itu kan memberikan ya. Ghufira yukfar. Yukfar itu diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat apa? Ya, meninggalkan kekufuran dan kemaksiatan. Kemudian kita dapati juga di Al-Qur'an Al-Karim kalimah bal. Bal lil ataf ya. Bal untuk lil ataf. Artinya tetapi atau bahkan bal tu'thirunal hayatad dunya. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal dan kehidupan akhirat itu adalah sebenarnya lebih khair, lebih baik, wa abqa, dan juga lebih abadi. Bal hatta itu lil ataf ya, sebagai kata penghubung, kata sambung. Hatta juga demikian, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam liang kubur, maqabir, maqbarah, maqabir. Hatta sampai zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. At-takatsur ya, berlomba-lomba mencari kekayaan duniawi tapi lupa akan kebahagiaan di akhirat. Cari kebahagiaan dunia ya, banyak mengumpulkan takatsur itu kan banyak ya. Takatsur saling bermegah-megahan, bermewah-mewahan gitu ya. Ya. Kemudian kapan itu berhenti? Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ya, urusan duniawi itu kan nggak bisa selesai ya, nggak selesai sampai kemudian orang itu meninggal, maksudnya di situ ya. Zurtumul maqabir, zurtum, sampai berkunjung ke liang kubur, artinya meninggal dunia. Ya. Sampai orang itu kalau diberikan ya, emas sebanyak 2 gunung Uhud itu belum ada habisnya, masih minta lagi gitu kan. Sampai mulutnya itu tertutup dengan turab, sampai tertutup dengan debu atau dengan tanah, artinya sudah dikuburkan gitu ya. Tidak akan ada selesainya. Mudah-mudahan kita semuanya ya belajar ini Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan ya, setiap yang Allah berikan terhadap rezeki kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Para ibu sekalian, para peserta yang mati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kalimah qad. Qad huna litahqiq wa litaqlil. Qad litahqiq wa litaqlil. Qad itu berfungsi untuk litahqiq, untuk meyakinkan, dan juga litaqlil. Taqlil itu untuk apa? Bersifat jarang gitu ya, jarang. Contoh qad untuk bermakna litahqiq, untuk meyakinkan. Kalau qad ja'at qabla fi'lil madhi atau ja'a ba'daha fi'lil madhi. Jikalau qad setelahnya fi'il madhi itu tufidu litahqiq. Tufidu litahqiq. Kalau ada qad setelahnya adalah fi'il madhi, itu berarti artinya sesungguhnya. Sesungguhnya qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya atau sungguh beruntunglah orang yang membersihkan diri. Qad qamatis shalah. Sungguh telah didirikan salat. Ya kan, panggilan untuk salat. Berdiri salat. Nah, kalau qad kemudian setelahnya adalah fi'lun mudhari' ya, tufidu litaqlil. Litaqlil jarang. Ya, jarang. Hal
Tashrabul qahwa? Qad ashrabu. Qad ashrabu. Jadi qad ashrabu di sini adalah jarang. Ya, jarang, kadang minum, kadang tidak. Itu kalau qad setelahnya adalah fi'lul mudhari'. Tapi kalau qad setelahnya adalah fi'lul madin, maka itu memberikan faedah akan kesungguhan, sesungguhnya. Ya, sungguh beruntung. Ya. Kemudian ada kalla. Kalla. Kalla termasuk bagian harful jawab untuk suatu jawaban. Yang mana ada bal, ada bala ya. Ada bala, ada na'am. Nah, ini yang negatifnya adalah kalla. Bukan negatif, maksudnya maknanya adalah jangan begitu. Kalla sebagai jawaban. Kalla saufa ta'lamun. Kalla saya'lamun. Ya kan? Surah Naba itu kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Ketika orang-orang musyrikin ya meragukan kehadiran Rasul, meragukan kehadiran Al-Qur'an, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalla, jangan begitu. Kalla, jangan begitu. Saya'lamun, kalian akan mengetahui nanti. Nanti akan mengetahui. Kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Mereka itu akan mengetahui kalau mereka meragukan Al-Qur'an, meragukan isi Al-Qur'an, meragukan hari kiamat. Jangan begitu. Mereka akan mengetahui nanti ya kepastian yang akan Allah Subhanahu wa taala hadirkan. Kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunna al-jahim. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Jangan begitu ya. Itu kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Kelak kamu akan mengetahui. Kemudian lau. Kalla lau. Lau juga termasuk bagian dari huruf syarat ya. Syarat. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla lau ta'lamun. Lau seandainya jikalau. Lau jikalau ya. Surat apa itu? Yang ada kalla saufa ta'lamun itu ada surat apa? Kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. At-takatsur ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Ya. Jadi orang-orang tadi ada kaitannya ya dengan at-takatsur tadi. Hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Banyak kallanya. Jangan begitu, jangan begitu. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Kalau kamu habiskan waktu di dunia untuk mengumpulkan takatsur ya, bermegah-megahan kehidupan dunia, berfoya-foya di kehidupan dunia, jangan begitu. Saufa ta'lamun. Kamu akan mengetahui bagaimana kondisi nanti kehidupan di akhirat. Kalau kau tidak mengumpulkan ya, menabung untuk kehidupan akhiratmu semenjak masih di dunia, ya kamu akan mengetahui nanti bagaimana. Nah, itu maksud dari kalla. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Jangan begitu juga, ya kan? Jangan begitu. Jika kamu ta'lamun mengetahui 'ilmal yaqin dengan pengetahuan yang yakin. La tarawunal jahim. La tarawunal jahim. Maka kamu akan mengetahui bagaimana keadaan kehidupan jahim di neraka itu. Bagi orang-orang yang dusta, orang-orang yang melupakan kehidupan akhirat, ya. Malah menghabiskan kehidupan dianggapnya kehidupan hanya di dunia saja. Itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan ya, secara dalam firman-Nya ya. Kemudian ba'da dzalika harf sin.
huruf sin. Ya, sin dan saufa ini sekawan ya. Sin dan saufa artinya sama-sama akan. Ya, sin dan saufa sama-sama akan. Ada yang tahu apa perbedaannya penggunaannya sin dan saufa? Ibu Ferian? Mal farqu baina sin? Nggak tahu Pak Ustaz. Bilqis tahu? Sin dan saufa ini kita dapati banyak dalam Al-Quran ini ya. Kalau untuk sin, apakah untuk yang waktu dekat? Kalau untuk saufa, untuk yang jangka waktu lama. Oke. Bu Yani? Tidak tahu Ustaz. Taib. Ya. Sin, taib. Barakallahu fiik, Ukhti Bilqis ya. Kurang lebih demikian. Perbedaannya adalah pada waktu. Jadi huruf sin dan saufa itu tanda khusus untuk fiil. Tanda khusus untuk fiil. Dan fiilnya adalah lil mustaqbal, untuk kata kerja yang akan datang. Atau fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari'. Sin dan saufa setelahnya adalah untuk fi'il mudhari'. Perbedaannya pada tadi penerapan waktunya. Kalau sa itu untuk waktu yang dekat. Pelaksanaannya pada waktu yang dekat. Sedangkan saufa itu pelaksanaannya dalam jangka waktu yang lama, masih 2 bulan, 3 bulan, setahun, itu menggunakan saufa. Jadi misalkan saya akan membaca Al-Quran nanti gitu ya, setelah maghrib misalnya. Sa'aqra'ul Qur'ana ba'da sholatil maghrib. Sa'aqra'ul Qur'ana ba'da sholatil maghrib. Itu artinya saya akan, jadi akannya itu waktunya tidak terlalu lama, jangka waktu dari perkataan saya. Tapi saufa, ya, saufa itu masih lama. Lihat tadi ayat yang tentang kalla ya. Kalla saufa ta'lamun. Gitu ya. Kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu. Saufa ta'lamun. Kalian akan mengetahui. Ya, saufa itu masih lama nanti gitu ya. Di akhirat. Di akhirat itu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Maka Allah akan memberikan ridha kepada Nabi ya, di yaumil qiyamah, yaumil akhirah. Allah akan memberikan kesempatan pada Nabi untuk memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang taat selama di dunia. Pakai saufa. Ya. Sedangkan sa adalah untuk kata yang dekat. Sayaqulu sufaha, orang-orang yang lupa diri ataupun orang-orang yang kurang akal ya, diibaratkan seperti itu. Tidak tahu yang hak. Saya qulu akan berbicara, ya kan? Saya qulu sufaha akan berbicara. Itu perbedaan sa dengan saufa. Saufa azuru ila ailati fi Jawa di sana al-qadimah insyaallah. Saya akan berkunjung keluarga saya di Jawa tahun depan. Pakai saufa. Pakai saufa. Ya. Itu sa'astaghfiru. Itu sa'astaghfiru. Gimana? Pak Ustadz yang ini yang apa namanya? Sa'astaghfiru la Robbi. Itu apa memohonkan ampunan untukmu. Nah, kepada Tuhanku itu mengacu mana ayat? Gimana maksudnya? Untukmu. Kepadanya. Rabbi, sa'astaghfiru laka Rabbi. Saya akan memohonkan ampun. Ini kan untuk siapa namanya Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Bapaknya Nabi Ibrahim itu kan tukang bikin patung. Ya. Enggak ada kata-kata ilah gitu. Oh, ilah. Astaghfiru Rabbi laka. Oh, jadi maksudnya setelah astaghfiru. Enggak pakai kata-kata pada gitu. Ini terjemahan bebas berarti. Iya. Dia kata langsung. Tidak ada itu namanya mutaaddi ya, lazim.
Astaghfiru rabbi laka. Gitu. Gak ada keindahan. Gak ada keindahan bahasa Arab. Astaghfiru laka rabbi. Saya akan meminta ampunan Ghaffar Untukmu. kepadanya ya. Kepadanya langsung Robi ya. Iya, betul. Laka Robi. Iya betul. Jadi tidak ada ilahnya di sini. Tidak ada Dan kata kita kan bilang kita kan bilang astagfirullah kan. Tidak astaghfiru ilallah. Tidak astaghfiru ilallah. Iya enggak? Oh iya iya. Iya enggak? Dia langsung betul. ya. Langsung ya. Oh. Syukran Pak Ustaz. Jadi dia langsung termasuk dia yang lazim ya. Fi'il lazim. Artinya apa namanya? Muta'addi ya, muta'addi yang langsung diberikan kepada maf'ul ya, ada objeknya. Astaghfirullah kan. Saya meminta ampun, diartikan agar lebih indah bahasanya kepada Allah. Langsung. Jadi nggak usah pakai perantara lagi. Langsung saja mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya udah, duduk dalam keadaan suci gitu kan. Astagfirullah. Jadi langsung. Nah itu, di situ ada kata sa'astaghfirullah ka rabbi, itu jangka waktu yang dekat gitu ya. Karena Ibrahim kasihan kepada bapaknya gitu kan. Nabi Ibrahim disuruh berdakwah, tapi orang tuanya kemudian malah menjadi tukang pembuat patung gitu kan. Maka beliau juga ingin agar Allah memberikan ampunan. Kemudian ada saufa, qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Ini tentang Nabi Yakub ya. Nabi Yakub itu bapaknya siapa? Bapaknya Nabi siapa itu? Nabi yang dicemplungin ke sumur? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam ya. Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yakub ingin ataupun berdoa kepada Allah untuk memberikan ampunan kepada anak-anaknya itu. Gitu kan? Itu kan kata-kata terakhir gitu ya, ketika anak-anaknya itu ketahuan bahwa melakukan makar gitu ya, melakukan keburukan ya, perilaku buruk kepada saudaranya sendiri yaitu Yusuf alaihissalam ya, masukkan ke sumur ya, kemudian anak-anaknya itu bohong kepada bapaknya kan, dibohongin dengan kain yang bajunya bekas darah gitu kan, bawa ke bapaknya sambil mereka menangis di hadapan bapaknya itu. Saudara kami dimakan serigala gitu kan. Nah, itu tapi kemudian Nabi Yakub fasabrun jamil, sabar ya. Kemudian ketika Nabi Yusuf jadi orang gitu ya, di Mesir jadi bendahara negara gitu kan. Kemudian juga jadi penguasa ya. Akhirnya Nabi Yusuf ingin mengajak saudaranya ya, Bunyamin, mengajak bapaknya ke istana ya. Lalu dari situlah kemudian ketahuan gitu ya, bahwa anak-anak itu merasa iri gitu kan, dan berbuat keburukan kepada saudaranya sendiri. Maka di akhir penghujung kata itu adalah qala, bapaknya berkata, Yakub, saufa, saya akan. Nah, saufa ini kalau kita artikan akan tuh nggak tahu kapan nih, kalau sudah hilang dongkolnya ya kan? Karena Nabi Yakub tuh sabarnya menangis sampai matanya buta. Menangis kehilangan Yusuf, kehilangan saudaranya Bunyamin juga itu, ketika dibawa oleh Nabi Yusuf ke istana, nangis sampai matanya buta. Sampai oleh Nabi Yusuf ya, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dibawakan kain ke rumahnya, kemudian diusapkan, kemudian dengan izin Allah itu bisa melek kembali ya. Maka saufa di situ masih diibaratkan ya, bahasa kitanya ntar kalau dongkol ya masih udah hilang gitu kan, saya akan minta kan ya. Tapi sekali lagi itu adalah dari orang tua gitu ya, yang tetap memberikan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anaknya. Astaghfiru lakum rabbi. Kalau yang tadi laka kan itu satu orang, lakum kalian. Ya itu tentang saufa ya. Saufa astaghfiru lakum rabbi.
Ada sa'astaghfirulaka rabbi. Sama mirip dengan kata-katanya. Itu perbedaannya dengan sin dan sofa. Tadi ada id, idza, perbedaannya. Ada penggunaan khusus. Baik. Ini barangkali materi kita pada sore hari ini. Tafadhol jika ada yang menanyakan. Ya, ini melengkapi dari pembagian fungsi-fungsi huruf yang kita pelajari waktu itu ya. Ini melengkapi saja. Dan ini tafadhol nanti dicari dalam Al-Quran. Insyaallah sering kita dapati ya. In, bal, in itu juga banyak syarat ya. Qad, cari nanti coba qad mana yang bertemu dengan fi'il madhi, qad mana yang bertemu dengan fi'il mudhari. Qad yang bertemu dengan fi'il madhi bermakna ditahqiq ya, kepastian sesungguhnya. Bertemu fi'il mudhari litaqlil kadang-kadang. Baik. Kala itu banyak juga ya sebagai jawab ya, sebagai jawab itu banyak dalam Al-Qur'an. Cukup, jika cukup Izin bertanya Pak Ustaz. Naam. Untuk yang qad tadi li tahlil jarang atau kadang itu hurufnya jarang ada atau tindakannya jarang dilakukan. Maksudnya dalam suatu kalimat itu. Oke, tindakannya. Jadi maknanya jarang dilakukan. Bukan kata kerja yang jarang dipakai, bukan. Jadi maknanya memberi makna jarang dilakukan. Gitu ya. Qad asyrabul qahwa. Qad asyrabul qahwa. Saya ya kadang minum kopi, kadang tidak. Itu kalau asyrabu. Tapi kalau qad syaribtul qahwa. Saya sungguh ini udah hobi minum kopi gitu ya. Qad syaribtu. Atau saya benar-benar sudah minum kopi, atau saya benar-benar memang favoritnya minum kopi. Bisa seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, jadi maknanya penggunaan ya, makna penggunaannya bukan jarang dipakai kata kerjanya bukan. Jadi secara maknanya pekerjaan itu ya, jarang ataupun ya jarang kadang-kadang dipakai, kadang tidak. Ya. Qad yusalli, ya gawat ya. Qad yusalli ya, kadang sholat, kadang tidak tuh. Qad yasumu, ya, repot itu ya. Itu maknanya demikian. Jadi itu dipakai ya, dalam penggunaan kosakata harian untuk menandakan bahwa hal ini kadang dilakukan, kadang tidak. Dan terakhir sebagai tamrin, sebagai latihan, fadhol nanti latihan dicari ya huruf ya, cukup huruf saja, fokusnya ke huruf ya dalam surah Al-Lahab atau Al-Masad ya, Al-Masad, surat Al-Lahab, Masad sama itu ya. Dan juga dalam surah An-Nasr. Dalam surah An-Nasr. Insyaallah besok kita berganti kepada pembahasan tentang isim ya, yang ada dalam Al-Qur'an. Dan ini huruf kita cukupkan di sini. Dan sebagai latihan terakhir pada huruf ini silakan dikerjakan ya. Kemudian besok monggo diserahkan sebelum kita mulai belajar. Mudah-mudahan tidak menjadi beban ya, menjadi latihan ya. Kita latihan saja menentukan huruf yang ada di situ dari yang kita sudah pelajari ya, surah Al-Lahab dan surah An-Nasr. Nah, insyaallah. Dan ini kan tujuan kita untuk mengetahui lebih memahami makna-makna dalam Al-Qur'an, huruf-huruf yang ada di dalam Al-Qur'an sambil dilihat materi-materi kembali seperti murojaah. Ya. Atau mungkin ada yang di PDF-nya bisa dicetak misalkan yang untuk murojaah lebih enak misalkan pokok itu biasa ya. Atau bisa dilihat langsung dari PDF. Baik, naktafi bihada. Jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Jazakumullah khair. Ustadz nanti materinya di-share Pak Ustadz ya. Iya. Insya Allah.